Sobat Pena, pengungkapan kasus besar peredaran obat keras tanpa izin edar di Kota Bekasi disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, dalam konferensi pers yang digelar pada 27 Januari 2026. Dalam keterangannya, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan bahwa sepanjang Januari 2026, Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap sebanyak 13 kasus peredaran obat keras daftar G yang tersebar di 5 wilayah, yakni Bekasi Utara, Bekasi Timur, Jatiasih, Pondok Gede, dan Medan Satria. Dari hasil operasi tersebut, polisi menetapkan 17 orang sebagai tersangka, serta masih memburu 13 pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Aparat juga mengamankan barang bukti berupa 12.649 butir obat keras, uang tunai hasil penjualan lebih dari 4 juta rupiah, serta 16 unit telepon genggam yang digunakan sebagai sarana transaksi ilegal. Kapolres menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan langkah nyata kepolisian dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Dengan asumsi konsumsi 5 butir per hari, pihak kepolisian memperkirakan setidaknya 2.500 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan obat keras. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. Sobat Pena, Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli obat keras tanpa resep dokter dan segera melaporkan aktivitas peredaran obat ilegal di lingkungan sekitar. Polisi berkomitmen untuk terus melakukan penindakan demi menciptakan Kota Bekasi yang aman dan kondusif. Kita juga menyampaikan kaitan dengan pengungkapan kasus peredaran obat keras tanpa izin edar yang ada di Kota Bekasi. Di sini selama bulan Januari, secara total kami mengamankan ada dari 13 tempat, jadi 4 kasus yang ada di Bekasi Utara, 3 di wilayah Bekasi Timur, 2 di wilayah Jatiasih, 2 di Pondok Gede, dan 2 di Medan Satria. Dari Bekasi Utara ada 4 tersangka yang diamankan, kemudian Bekasi Timur 3 tersangka, Jatiasih 4 tersangka, Pondok Gede 3 tersangka, dan Medan Satria 3 tersangka. Secara keseluruhan, obat keras yang diamankan sebanyak 12.649 butir. Kemudian juga ada 16 unit handphone, kemudian masih ada 13 DPO. Pasal yang dipersangkakan ini adalah pasal 435 Junto 138 ayat 2 dan 3 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman hukuman paling lama 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Jadi ini adalah merupakan salah satu komitmen dari kami yang ada di Polres Metro Bekasi Kota dan jajaran untuk memberantas peredaran obat keras tanpa izin edar. Karena kalau kita ketahui bahwasanya banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi ini antara yang disebabkan oleh obat-obat keras tanpa izin edar tersebut. Seperti ada permasalahan tawuran, kemudian juga ada balap liar. Ini indikasi-indikasi untuk meningkatkan adrenalin keberanian ini antara lain dengan konsumsi obat-obatan tersebut. Ya, kami tetap memohon pada semua masyarakat apabila ada informasi, tolong untuk segera tentang peredaran obat-obat tersebut, tolong segera diinformasikan untuk segera kami tindak lanjuti. Pak, ya. Yang diamankan ini rata-rata yang penjualnya saja atau emang pemasoknya? Kedua, modus yang digunakan para tersangkanya apa sih, Pak? Sementara yang kita ini kan adalah penjualnya, karena mereka pada saat itu kedapatan di tempat tokonya itu mereka menjual obat-obatan tersebut. Modus-modus yang dipakai mereka rata-rata ini adalah mengontrak warung ataupun toko ini secara bulanan.
Jadi apabila dirasa ini mereka mengontrak, kemudian setelah itu mereka berpindah tempat lagi. Seperti itu. Untuk motif penjualnya sendiri, apakah karena untuk keuntungan ekonomi atau ada hal selubung lainnya? Ya selama ini ekonomi. Pabrik obatnya resmi apa enggak Pak? Ya, Pabrik obatnya resmi apa tidak? Legal lah. Pabriknya. kalau ini tentunya kita juga nggak ini. Kalau apa pabriknya kan kalau misalnya izin edar kan harus ada ini ya. Jadi begitu gampang obat ini keluar dari pabrik ke oknum ini modus. Ya, ini masih kita dalami tentang hal itu. Modusnya apa sih Pak? Ya mereka pakai warung kayak warung kota apa Ya kadang bisa counter handphone, kemudian juga toko kelontong dan lain sebagainya. Jadi barang-barang ini disembunyikan, tidak terpampang di sananya. Tetapi kalau misalnya ini biasa sudah sama-sama tahu, mereka membeli kemudian baru dikeluarkan. Janjiannya lewat medsos atau nomor pribadi Pak? Ya, bisa lewat medsos, WA ataupun nomor pribadi. Total keseluruhan ini dapat menyelamatkan berapa juta jiwa nih Pak? Keseluruhan di real sini Pak, termasuk sabu, ganja dan semua ya Pak. Ya kalau kita lihat misal masing-masing orang konsumsi 5 butir aja itu udah 2.000 jiwa lebih kalau yang dari obat-obat. Kalau dari sabu ini kan konsumsi 1 gram aja udah bisa OD, misalnya ini juga ya paling 0,2 masing-masing udah ya lumayan banyak juga kalau dihitung. Tapi ya jangan konsumsi lah kalau kayak gitu. Jangan. Pak, buka pengadu khusus Pak buat Ramadannya buat tempat ini Pak, karena kan banyak warga yang sebenarnya tahu cuman nggak takut gitu Pak. Boleh. Kita tidak ada kompromi ya terhadap peredaran obat-obat keras ini. Mohon nanti juga disampaikan kalau ada yang ini itu adalah berita-berita yang hoax yang tidak benar. Ini sekali lagi kita tidak ada kompromi terhadap peredaran obat-obat keras tersebut. Pak, terkait peredaran obat itu ini kan dipastikan pasti memang itu resmi ya. Artinya apa? Terkait pabriknya itu. Yang saya pertanyakan, apakah ada sosialisasi antara Polri dengan Dinkes terkait obat itu oleh ke masyarakat? Karena masyarakat yang tahu bahwa itu obat yang bukan dari dokter. Ya, nanti akan kita inikan untuk komunikasi dengan Dinas Kesehatan kaitan dengan hal tersebut. Per butir berapa sih Pak yang dijual oleh pelaku Pak? Kisaran berapaan aja gitu? Satu kantong ini paling hanya sekitar 5 ribuan, yang kuning, kemudian ini juga berapa ini? 10.000 satu ini. Murah. Karena efeknya ya ini aja jadi lebih berani, agak lebih ini lagi begitu. Obat-obatan apa aja sih? Jenisnya tramadol, trihexpenil, sama eksimer. Hampir rata-rata kebanyakan eksimer. Itu